Ya pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin menarget 40 hektar kawasan kumuh di 5 kecamatan dan akan dientaskan dalam program pengentasan kawasan kumuh 2023. Selain itu juga akan berfokus terhadap penanganan jalan titian yang berada di kawasan pinggir sungai. Ini seperti disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, saat berada di gedung DPRD beberapa waktu lalu. Untuk penanganan kawasan kumuh tahun lalu, Pemko Banjarmasin berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat hingga berhasil mengentaskan seluas 65 hektar kawasan kumuh. Untuk itu, Pemko Banjarmasin melalui APBD 2022 melakukan penanganan 50 hektar, sedangkan kolaborasi dengan provinsi dan pusat seluas 15 hektar. Untuk tahun 2023, Pemko Banjarmasin menganggarkan di APBD 11 miliar dengan target menangani seluas 40 hektar kawasan kumuh di 5 kecamatan. 508 hektar kawasan kumuh. Dapat 508 hektar. Ini lokasi kumuh dapat tertangani di 2002 tadi dengan kolaborasi dengan provinsi itu ada di 52 hektar untuk dana dari APBD ditambah dengan dana dari kolaborasi Perkim 12 hektar, jadi ada tertangani 65 hektar di tahun 2002 tadi. Itu 50 hektar dari APBD, 12 hektar dari kolaborasi Perkim provinsi. 65 hektar terkurangi lagi nanti dari 58 hektar. Di 2023 ini ada lagi penanganan kumuh di Kota Banjarmasin itu dengan dana APBD sekitar 40 hektar lah targetnya dapat terpenuhi. Ditambah juga bantuan dari pemerintah pusat akan membedah 310 rumah warga tidak layak huni pada tahun ini di Kota Banjarmasin. Purtasiah, Banjar TV. Jika penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin akan terus dilanjutkan pada APBD perubahan hingga tercapai 65 hektar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman saat ini juga fokus terhadap penanganan fasilitas jalan jembatan atau lebih dikenal jembatan titian karena kawasan kumuh banyak di pinggiran sungai. Chandra menyampaikan sesuai SK baru kawasan kumuh Kota Banjarmasin yang dikeluarkan pada tahun 2022 seluas 508 hektar. Untuk penanganan kumuh tentunya dari 7 indikator itu terutama yang kita tangani adalah penanganan titiannya. Oh, titian aja Pak? Ya, kemudian ada bedah rumah ini nanti ditangani untuk bedah rumah yang teridentifikasi memang layak untuk ditangani. Ada lagi penanganan ODF nya adanya pembikinan WC untuk yang supaya jangan buang air. Kebanyakan Pak? Ya, betul titian berasa. Kemudian untuk yang penanganan tadi ODF itu 1M. Dari bantuan pusat itu 310 rumah. Oh, ada Bapak. Itu di luar dari yang APBD. Tantangan itu targetnya 60 hektar. 60 hektar dari seluruh yang kumuh tadi ada terkurangi dari 2022 65 hektar, 2023 65 hektar, sisa 310 hektar sekitar 4-5 tahun. Hal ini menurutnya akan jadi tantangan pihaknya untuk secepatnya menuntaskan ratusan kawasan kumuh yang tersebar di 5 kecamatan, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov dan pusat terus dilakukan. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini terus mempersiapkan pembangunan mal pelayanan publik di kawasan X Toko Hawaii, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin. Rencana itu juga akan disambut baik Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin yang segera merealisasikan mal pelayanan publik di Kota Seribu Sungai ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjarmasin, Aryani, beberapa waktu lalu saat berada di gedung DPRD Banjarmasin menyatakan mal pelayanan publik MPP nanti dibangun di bagian X Toko Hawaii. Tepatnya MPP itu nanti berada di lantai dasar gedung Mitra Plaza. Hal ini pun dipastikan tidak ada perubahan lagi, pembangunan MPP Banjarmasin tetap di sana. Mereka berharapkan bahwa MPP ini jadinya nanti menjadikan solusi terbaik lah buat masyarakat dalam pengurusan perizinan. Kalau untuk pelaksanaannya itu kan masih ini dalam tahapan lelang. Itu adalah yang ini kan dari PUPR.
Dasar 1, 2. Ya, itu dasar. Oh, di yang lantai dulu, dasar. dulu adalah ek Hawaii. Oh, di bawah berarti. Insya Allah di 2023. 2023 lah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian mohon dukungan dan support serta doa-doa Abu Bonpian. Adapun anggarannya untuk tahun ini sudah disiapkan 4,5 miliar bagi pembangunan MPP. Sementara pembangunan fisiknya akan dikerjakan Dinas PUPR Banjarmasin. Murtasiah, Banjar TV. Dipilihnya Mitra Plaza oleh Pemko Banjarmasin untuk lokasi mendirikan mal pelayanan publik patut diapresiasi karena memang eks-pusat perbelanjaan itu sejak awal yang dikehendaki. Selain itu lokasi dinilai paling strategis karena berada di pusat kota dan memiliki area parkir yang luas serta biaya pembangunannya relatif kecil. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Haryadi beberapa waktu lalu saat berada di gedung DPRD setempat. Menurutnya kerjasama antara Pemko Banjarmasin dengan pemegang HGB ini sudah dipastikan tidak lagi diperpanjang, namun selanjutnya dilakukan kerjasama pemanfaatan. Operasionalkan MPP nanti yang ya ini mudahan tinggal beberapa langkah lagi kita sudah akan melaksanakan atau mengoperasionalkan mall pelayanan publik. Jadi terungkap bahwa memang sangat perlu keseriusan pemerintah khususnya dari bidang yang menangani operasional ini terkait sumber daya, kemudian terkait peralatan dan sebagainya tadi juga disampaikan karena memang ini menjadi wajah pemerintah kota dalam hal melakukan pelayanan publik. Kalau umpamanya katakanlah MPP ini bagus, kemudian masyarakat lebih nyaman berurusan, tentu pemerintah kota akan mendapatkan nilai yang positif dari masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dari bidang pelayanan. Adapun dasar hukum pembangunan mal pelayanan publik tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Faisal juga menyebutkan tujuan dibangunnya mal pelayanan publik adalah dalam rangka memudahkan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, dari informasi lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin terus menyosialisasikan terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab membuang anak dari hasil hubungan gelap. Sementara itu di sisi lainnya juga angka kekerasan perempuan dan anak di Banjarmasin dinilai semakin meningkat. Namun hal ini lantaran tingginya pengungkapan kasus tersebut karena masyarakat yang kini berani melapor. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Banjarmasin terungkap makin tinggi dengan 156 kasus pada tahun 2022. Ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2021. Tingginya pengungkapan kasus kekerasan anak dan perempuan ini karena masyarakat sudah semakin berani untuk melapor. Data tersebut menunjukkan bukan berarti hal tersebut salahnya pemerintah kota. Kenapa makin tingginya kasus kekerasan anak dan perempuan setiap tahunnya, tapi karena masyarakat semakin berani untuk melapor. Yang 2021. Artinya naik ini kan bukan berarti dinas gagal ataupun siap gagal, tapi karena keberanian keluarga untuk karena kan kasus-kasus ini kan dia istilahnya sangat privasi lah, sangat privasi dan kalau kita yang perempuan mungkin namanya diancam atau kita kan tidak bisa jadi kalau kemudian kita semakin publikasi ke masyarakat tentang pentingnya mereka bersuara itulah yang penting. Itu berarti meningkatnya kasus kekerasan anak dan perempuan seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT tidak lagi disembunyikan lantaran takut kekerasan bisa berlanjut atau akan menjadi aib bagi keluarga. Masyarakat atau korban sudah mulai sadar dan harus melapor ke pihak berwajib atau instansi pemerintah yang berwenang agar mendapatkan perlindungan dan penanganan kasusnya. Murtasiah, Banjar TV. Untuk kasus tahun 2022, perinciannya adalah
Kekerasan terhadap anak mencapai 100 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 52 kasus. Ini menjadi kasus perhatian juga saat ini terkait adanya penelantaran anak oleh orang tua tidak bertanggung jawab dengan membuang anaknya karena dari hasil hubungan gelap. Mengantisipasi tingginya kasus tersebut, kini menurunkan Satgas termasuk meningkatkan sosialisasi agar menghindari pergaulan bebas. Data 2022 itu yang 156 kasus. Jadi ada 100 kasus anak, kemudian 56 kasus perempuan. Kita yang aktif melakukan ke lapangan memang kan tidak sulit. Jadi memang dia adalah sebuah fenomena yang kemudian bagaimana warga kemudian berani untuk melaporkan. Nah, jadi memang kasus-kasus yang kita dapatnya adalah merupakan warga yang melaporkan baik dari keluarganya maupun dari yang menjadi korban sendiri. Nah, menjadi tugas kita adalah bagaimana kemudian semakin memperkuat sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk melakukan pembinaan di lingkungan keluarga terhadap para remajanya, terhadap dengan dirinya sendiri agar. Risna Bajar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan perpipaan air bersih di Banjarmasin mendesak harus segera diremajakan. Selengkapnya usai jeda.